teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Jadi berhubung berapa minggu yang lalu ada yang DM ke saya secara langsung, suster tolong dong buatkan video tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan beasiswa untuk kuliah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi saya akan membahas apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Saya Modesta Oki, sekarang ini saya kuliah S1 di Universitas Kristen Duta Wacana dengan beasiswa Scranton. Yuk kita langsung aja. Jadi tips yang akan saya bagikan di sini berdasarkan pengalaman saya ketika mendapatkan beasiswa kuliah. Tips yang pertama, persiapan matang. Persiapan matang di sini bukan saja mengenai beasiswa apa saja yang akan teman-teman daftar, tetapi perlu untuk mempersiapkan surat-surat seperti kartu tanda penduduk, EKTP, elektronik, kartu penduduk sekarang ini ya. Itu untuk dalam negeri, khusus untuk dalam negeri. Sedangkan yang luar negeri, yang di luar negeri perlu untuk mengurus pasportnya, dalam negeri EKTP, sedangkan untuk keluar di luar negeri membutuhkan paspor. Tips yang kedua, persiapan mental. Jadi persiapkan mental teman-teman, karena proses seleksi beasiswa itu nggak mudah atau tidak secepat yang Anda pikirkan ya. Jadi siapkan segala sesuatu agar bisa lulus, tetapi juga harus siap untuk gagal dan kecewa. Tips yang ketiga adalah bahasa Inggris. Beasiswa apapun atau universitas apapun yang Anda daftar, itu akan selalu meminta berbahasa Inggris. Ya, kemampuan bahasa Inggris ini akan diminta. Jadi setiap universitas dan setiap beasiswa itu memiliki persyaratan yang berbeda. Berapa skor ya bahasa Inggris yang diminta itu tergantung. Saran saya bagi Anda yang masih mahasiswa, tidak perlu untuk menjadi master bahasa Inggris, tetapi cukup saja belajar sebisa mungkin untuk mencapai standar yang diminta pada setiap beasiswa yang teman-teman daftar. Itu sangat perlu. Jadi belajar saja sesuai dengan kemampuan Anda dan untuk memenuhi kriteria yang diminta dari setiap beasiswa dan setiap universitas. Jadi tidak perlu harus sempurna dalam bahasa Inggris, yang penting mencapai kriteria yang diminta. Target yang diminta itu yang harus teman-teman capai. Tips keempat nih, menulis esai. Jadi beasiswa apapun yang Anda ambil umumnya akan meminta Anda untuk menuliskan esai. Jadi esai merupakan salah satu poin yang penting pada saat Anda mendaftar beasiswa. Karena mengapa saya katakan bahwa esai ini sangat penting? Karena di dalam esai itu kamu akan menjelaskan mengapa kamu mendaftar untuk beasiswa ini. Selain itu, kemudian program apa yang akan Anda ambil. Ada juga beasiswa yang meminta untuk menceritakan kesuksesan yang pernah Anda raih. Jadi itu ada beberapa beasiswa yang akan meminta untuk menceritakan tentang kesuksesan yang pernah Anda raih, kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama ini, motivasi kamu, dan lain sebagainya. Tips kelima, daftar riwayat hidup atau yang sering kita kenal sekarang dengan CV. Pada CV ini, Anda akan menuliskan data-data yang relevan dan terkait dengan pendidikan atau beasiswa yang akan Anda ambil. Jadi jangan cuma mengikuti CV yang standar yang ada di internet, tetapi harus disesuaikan dengan profil beasiswa yang Anda ambil. Itu yang bagian kelima. Tips keenam adalah wawancara. Wawancara ini adalah tahap di mana kamu sudah lulus tahap seleksi berkas-berkas beasiswa. Jadi wawancara ini tidak perlu ditakuti, karena wawancara pada umumnya berperan untuk mengkonfirmasi apa yang sudah disubmit pada saat seleksi administrasi atau berkas-berkas beasiswa. Jadi yang paling penting adalah pewawancara akan
mendiskusikan esai yang sudah Anda tulis. Jadi pewawancara hanya akan membuktikan, mau mengkonfirmasi apakah esai ini benar-benar kamu yang tulis atau tidak. Jadi esai itu jangan ditulis sembarangan. Esai itu jangan ditulis sembarangan ya, karena esai ini akan menjadi nyawa ketika kamu diwawancarai. Karena itu menjadi kunci ya, kunci bagi saya itu kunci banget. Jadi usahakan esai kamu itu ditulis oleh kamu sendiri, jangan orang lain. Kenapa? Karena saat wawancara, pewawancara akan memastikan ini tulisan kamu atau bukan. Jadi jangan sampai itu esai kamu itu ditulis oleh orang lain, maka kamu akan kewalahan ya, kamu akan kewalahan ketika menghadapi saat atau momen wawancara. Pada saat wawancara, jadi pada saat wawancara itu kamu akan berhadapan. Pada saat wawancara, kamu akan berhadapan dengan dua pihak pewawancara yang akan bertanya mengenai perihal akademik dan pewawancara yang akan bertanya mengenai hal non-akademik. Yang akademik, pewawancara akademik itu pada umumnya akan bertanya mengenai pilihan atau jurusan kamu. Jurusan yang kamu ambil, rencana riset kamu, pilihan kampus dan sebagainya. Sedangkan pewawancara non akademik biasanya adalah psikolog. Psikolog ini yang akan menanyakan hal-hal di luar pendidikan, misalnya motivasi kamu, terus persiapan kamu. Jadi semuanya itu pertanyaan yang bukan akademik namun masih berkaitan dengan persiapan untuk kamu kuliah gitu. Saran saya untuk wawancara, kamu harus latihan wawancara. Sungguh, kamu harus latihan wawancara, bisa dengan teman, bisa dengan orang yang kamu kenal, atau bisa pun dengan keluarga atau orang tua. Jadi bisa diajak untuk berlatih wawancara. Kenapa ini penting? Supaya kamu terbiasa dengan situasi wawancara atau situasi tanya jawab. Jadi kalian bisa saling bertukaran. Kali ini saya akan menjadi orang yang diwawancara dan teman saya bisa menjadi pewawancara atau sebaliknya. Jadi hal ini penting agar Anda terbiasa dengan situasi wawancara dan situasi tanya jawab. Oke, semua tips sudah saya bagikan, tips mengenai cara mendapatkan beasiswa untuk kuliah baik dalam negeri maupun luar negeri. Semoga bermanfaat.